Bapak dan Ibu, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat. Hari ini adalah webinar series ketiga atau dari 3 rangkaian webinar series. Ini yang terakhir. Mudah-mudahan kita semua telah siap untuk menyongsong diadakannya AKM di tahun ini, tepatnya nanti di bulan Oktober. Bapak dan Ibu semua, saya Muhammad Nur akan menjadi moderator di materi pertama, yaitu materi AKM. Pada hari ini, pembicara pertama akan disampaikan oleh Bu Sapitri Wahyuni MPD, kemudian bicara kedua sampai sampaikan diri, kemudian bicara ketiga akan disampaikan oleh Ibu Maria. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Sapitri Wahyuni untuk memulai penjelasan tentang AKM. Pada Bu Sapitri, silakan. Oke, terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak dan Ibu semua. Masih semangat semuanya ya. Ya, jadi santai saja, tidak usah terlalu tegang dengan melihat topik hari ini AKM. Mungkin ada sebagian yang sudah, apalagi itu AKM. Kemarin sudah pengembangan soal HOTS, hari ini makannya AKM lagi ya. Santai saja ya. Oke, saya akan share screen saya dulu. Kita nanti akan coba diskusi. Kok malah mundur ini? Kelihatan Pak Nur? Kelihatan. Ya, sebentar ya. Nggak apa-apa, jadi ada teasernya. Ya, jadi hari ini kita akan berdiskusi sama-sama. Mungkin sebagian Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah mengikuti seri belajar AKM ya, dari yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Itu juga lengkap sekali. Kemudian mungkin ada juga sudah beberapa sekolah yang mengadakan INHT, seperti yang saya lihat di SMP 15 kalau nggak salah ya, INHT mengenai AKM. Nanti boleh deh ilmunya juga di-share ke kita-kita di sini ya. Ya, oke, so well, ini topik kita hari ini, assessment kompetensi minimum. Kita akan lihat bersama seperti apa sih sebenarnya ya AKM atau assessment kompetensi minimum itu ya. Untuk umum assessment kompetensi minimum. Di mute dulu ya Bu. Oke. Nah, sebelum ke situ, silakan Bapak dan Ibu ketik ini dulu atau nanti mungkin akan ada di share di chat box. Kita brainstorm sebentar mengenai AKM. Sudah ada di chat box. Sudah ada di chat box ya. Silakan Bapak dan Ibu klik. Kemudian silakan mengunjungi yang tadi sudah di-share. Linknya diklik, kemudian oke, sebentar. Sudah ada yang berhasil buka ya? Di situ nanti akan terlihat. Sebentar. Itu nanti ngarahnya ke Padlet ya Bapak dan Ibu ya. Di situ ada satu kata AKM. So what you have to do, silakan tulis kata atau frase yang terlintas di benak Bapak dan Ibu ketika mendengar kata AKM. Atau mungkin posting gambar atau foto boleh juga ya. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah kelihatan. Oke. Kelihatan? Sekarang kelihatan.
Nice ya. Ya, silakan. Silakan diklik linknya tadi, kemudian tulis kata atau frase yang berhubungan dengan AKM. Jangan lupa tulis nama, karena ini masih anonim. Anonim berarti belum punya akun outlet ini. Oke, tes kemampuan literasi dan numerasi diujikan secara sampel. Ini Arianto, baru namanya ya Pak. Tes kemampuan literasi dan numerasi. Kalau menulis begini, bagian atasnya bisa nama dulu. Jadi yang bold itu nama. Nanti di bawah baru kalimatnya atau kata-katanya ya. Tapi nggak apa-apa. Semacam UKG. Oke, nice. Oke, next. Assessment di mana kompetensi yang benar-benar minimum bisa memetakan sekolah di daerah berdasarkan kemampuan kompetensi yang harus dipersiapkan. Kemampuan dalam dan keterampilan. Oke. Nice. Penilaian untuk kelas 8, soal yang diterapkan tersistem bertema dari Bu Nining. Oke, terima kasih Bu Nining. Dari paham 8, kemampuan literasi dan numerasi siswa yang mengacu pada standar penilaian PISA ditambah dengan survei karakter. Oke, nice. Mana lagi ya? Real Lestari is typing. Oke, saya tunggu 30 detik lagi. Tes literasi dan numerasi. Webi akhirnya mengukur kompetensi secara mendalam. Oke. Kita akan lihat kompetensi yang seperti apakah nantinya. Ya, masih 15 detik, silakan. Masih ada? Oke, nanti boleh dilanjut lagi ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Nanti setelah selesai boleh dilanjut tulis ini. Oke, kita kembali ke ini ya. Ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke menu utama ini, ada beberapa poin yang ingin saya singgung dulu terkait dengan AKM dan asesmen nasional. Faktanya seperti ini yang terjadi di lapangan. Yang pertama, berkembangnya konsepsi tentang asesmen nasional, ya. Jadi macam-macam bayangan kita semua, Bapak, Ibu, dan Ibu mungkin termasuk para orang tua, apalagi si asesmen nasional ini ya, apakah dia gantinya ujian nasional atau apa gitu ya. Bahkan mungkin ada yang sudah kalang kabut, pengennya anaknya dibimbel supaya nanti ketika mengerjakan soal AKM bisa gitu ya. Oke, kemudian adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Sama dengan nomor 1 kurang lebih ya, jadi sudah panik, kalang kabut ya, latihan soal,
beli buku dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Ini mungkin karena kurangnya pengetahuan saja, belum pernah mengikuti BIMTEK, belum pernah baca buku atau seminar dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Oke, menu kita hari ini ada beberapa poin. Yang pertama latar belakang, kemudian kebijakan asesmen nasional, kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Iya. Ya. Share screen-nya masih Padlet ini. Oh, masih Padlet ya? Ya. Sorry. Sudah? Oh ya, sudah. Oke. Nah, ini tadi fakta yang sudah saya sempat jelaskan. Ada apa ya yang terjadi di lapangan seperti ini. Salah kaprah tentang asesmen nasional, kemudian malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan. Oke, ya saya lanjutkan ya. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Dan yang keempat, belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional tersebut. Sudah? Oke ya. Oke, kemudian menu kita hari ini ada beberapa poin. Yang pertama latar belakang, kemudian kebijakan asesmen nasional, kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila, asesmen nasional dan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ini poinnya, latar belakang, kemudian asesmen nasional, dan ini yang ketiga, keempat, kemudian asesmen nasional dan AKM itu sendiri apa, tujuan dan manfaat asesmen nasional, petunjuk dan pelaksanaan asesmen nasional, kriteria peserta asesmen nasional. Oke, sudah bergerak lagi? Belum? Sudah? Belum? Masih stuck di situ? Masih stuck. So I have to stop share and share. Stop and share gitu ya? Sebentar. Mundurnya harus pelan-pelan ini Bapak Ibu. Nah ini your internet connection is unstable. Nggak ada cara saya bisa langsung balik dari awal sama sekali ya? Nggak bisa, kalau Genially itu nggak bisa di-scroll ke atas kayak Google Slide. Sabar ya Bapak Ibu ya, ini masih jauh. Oke, we will be patient. Ini sampai sini tadi ya? Mundur lagi. Oh iya. Ya. Ini menu. Sudah di sini. Sebelumnya menu ya? Ya. Oh ya sudah, Ya. sini aja. Ya, terpaksa Ibu Maria mengontrol ini ya, slide ya. Oke, jadi ini menunya sampai ke AKM numerasi, literasi, dan seterusnya. Lanjut. Sudah? Belum? Ya. Latar belakang. Oh, ini ya. Ya. Oke, jadi ada beberapa latar belakang atau hal-hal yang melatar belakangi kenapa sih harus ada asesmen nasional, harus ada AKM dan sebagainya. Yang pertama itu hasil PISA, lagi-lagi PISA ya. Thank you. Ya, jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa sih harus ada asesmen nasional, kenapa harus ada AKM. Salah satunya ini hasil PISA ya, skor PISA Indonesia ini selama ini selalu di bawah ya, dimana kita tahu PISA itu kan mengukur kemampuan literasi, numerasi, termasuk ada IPA-nya ya. Kemudian dengan hasil PISA yang lumayan memprihatinkan ini, makanya pemerintah melakukan reformasi asesmen, reformasi penilaian ya, termasuk juga mungkin reformasi dalam kegiatan proses pembelajaran ya. Ya, kemudian nanti diharapkan dari asesmen yang sudah direformasi tersebut
akan bisa diberikan umpan balik ya sebagai masukan bagaimana. Nah, karena itu lahirlah kebijakan asesmen nasional ini Bapak dan Ibu ya, di mana sebenarnya hasil asesmen nasional ini nanti tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa. Jadi tidak ada lagi istilah mungkin seperti ujian nasional, oh siswanya nggak lulus karena nilainya di bawah passing grade dan sebagainya. Kemudian asesmen nasional ini nanti terdiri dari beberapa instrumen, yaitu AKM. Nah ini nanti fokusnya kita ya. Kemudian AKM ini terdiri dari kompetensi literasi dan numerasi. Kemudian ada yang namanya survei karakter dan survei lingkungan belajar. Dua instrumen yang di belakang ini nanti tanggung jawabnya lebih ke sekolah dan manajerialnya ya. Yang terakhir, asesmen ini nanti tidak diikuti oleh seluruh siswa, tapi hanya siswa di level tertentu seperti kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA, itu pun dipilih secara acak ya. Oke, next. Nah, apa sih sebenarnya yang diukur oleh asesmen nasional ini ya? Jadi yang pertama tetap memang hasil belajar kognitif siswa. Cuma tidak melulu ini saja yang diukur ya. Ada juga yang namanya hasil belajar sosial emosional yang meliputi sikap, nilai keyakinan, serta perilaku ya. Ini juga nanti akan diukur melalui asesmen nasional ya. Ini nanti harapannya siswa dapat memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang bisa berbaur dan dan hidup di abad 21 seperti saat ini, bahkan mungkin bisa memiliki kecakapan hidup abad 21 ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini sendiri sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup di abad 21. Jadi nanti serangkaian proses yang ada di asesmen nasional atau khususnya AKM itu mengarahnya ke sini semua ya, di luar dari aspek kognitif ya. Oke, next. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Ini adalah salah satu target yang ingin dicapai dari pelaksanaan asesmen atau AKM itu sendiri ya. Jadi diharapkan pelajar Indonesia itu adalah pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mereka adalah orang yang mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, suka bergotong royong, dan tentunya kreatif ya. Lanjut. Oke, ini kaitan kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila serta assessment. Jadi harapannya siswa memiliki kompetensi di mana mereka akan bisa bersaing hidup di abad 21 atau di situasi dunia yang sudah global ini. Kemudian mereka juga bisa menjadi pelajar Pancasila, dan hal ini terukur melalui asesmen nasional di mana diwujudkan dengan 3 instrumen tadi ya, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Next. Nah, apa sih asesmen nasional itu sebenarnya ya? Ini kurang lebih seperti ini artinya. AN atau asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah ya. Penilaian ini dihasilkan dari kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pelajaran. Jadi sifat penilaiannya itu holistik ya, keseluruhan ya, tidak hanya fokusnya ke satu kognitif seperti ujian nasional ya. Next. Nah, seperti yang sudah disebut sebelumnya tadi, 3 inilah nanti yang ada di dalam asesmen nasional ya. Instrumennya ada 3. Yang pertama AKM. Ini untuk mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Ini nanti fokus guru itu ke sini ya. Kemudian survei karakter, ini mengukur sikap, nilai keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang terakhir survei lingkungan belajar untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Ketiganya ini terangkum dalam asesmen nasional, ini nanti yang akan menggambarkan mutu satuan pendidikan, seperti itu ya. Next, Bu.
Kemudian apa sih tujuan dan manfaat asesmen nasional tadi? Ini kurang lebih seperti ini tujuannya. Jadi untuk melihat mutu sebenarnya dan memantau pendidikan di satuan pendidikan secara khusus, mungkin daerah dan Indonesia pada umumnya. Kemudian mengembangkan kompetensi dan karakter siswa, dan juga untuk memperbaiki mutu pembelajaran yang ada di satuan pendidikan tersebut. Lanjut, Bu. Sedangkan untuk manfaat ya, ini bagus sekali, asesmen bisa memberikan kesempatan kepada guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya ya, supaya siswanya lebih kompeten tentunya. Kemudian mendorong guru dan sekolah mengubah praktik pembelajaran lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Jadi maunya itu guru itu diupdate gitu ya, skillnya ya, jadi tidak stuck di zaman Majapahit kalau kata Pak Gumawang Jati bilang ya. Jadi terus berkembang mengikuti kemajuan zaman ya. Oke, next. Nah, apa sih yang membedakan asesmen nasional dengan ujian nasional? Kan ini ujian nasional sekarang sudah tidak ada ya, jadi rencananya akan diganti dengan asesmen nasional yang tahun ini pelaksanaannya ditunda, kalau tidak bulan September, Oktober rasanya ya. Kita lihat di sini, untuk tujuan pelaksanaan, untuk asesmen nasional ini tujuannya untuk mengetahui mutu sistem pendidikan ya, sedangkan kalau ujian nasional hanya untuk mengetahui capaian hasil belajar murid secara individu ya. Kemudian untuk jenjang penilaian untuk asesmen nasional bisa dilihat di sini, yang akan dinilai itu yang akan terlibat dalam penilaian SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan kalau untuk UN cuma SMP, SMA, dan SMK. Untuk level siswa yang mengikuti ujiannya, asesmen nasional hanya kelas tengah ini ya, 5, 8, dan 11 untuk ujian nasional setiap siswa yang ada di tingkat akhir ya, seperti kelas 9 dan kelas 12 ya. Kemudian subjek siswanya untuk asesmen nasional ini random milihnya ya. Yang milih siapa ini sepertinya dari pemerintah pusat langsung ya. Kategorinya seperti apa? Mungkin mereka memiliki kriteria sendiri ya. Kemudian sedangkan untuk UN semua siswa ya mengikuti UN, tentunya yang berada di kelas atas, kelas akhir ya. Materi, kemudian model soal. Kalau ujian nasional itu soalnya biasanya cuma pilihan ganda atau ada isian ya sedikit ya beberapa soal. Kalau untuk di asesmen nasional ada lebih kaya variasi soalnya, ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda yang PGK ya, kompleks ya, kemudian menjodohkan isian singkat dan uraian. Jadi seperti ini bentuk soalnya. Nah, untuk sasaran penilaian, ujian nasional hanya melihat penguasaan terhadap mata pelajaran tertentu ya. Kalau untuk asesmen nasional, ini tadi seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ada kompetensi literasi numerasi yang dinilai serta karakter dan kualitas satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran di sekolah tersebut ya. Untuk metode penilaian, ujian nasional itu bisa computer based test, bisa juga paper based test atau tertulis. Sedangkan untuk asesmen nasional ini computerized ya, dia pakai MSET ya, online sepertinya ya. Oke, next. Jadi ini yang perlu diperhatikan, asesmen nasional bukanlah pengganti ujian nasional, walaupun ujian nasional sudah nggak ada gitu ya. Jadi asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Ya. Oke, next. Untuk diagram ini isinya adalah juknis pelaksanaan asesmen nasional. Ini tadi yang di sebelah kiri asesmen nasional, instrumen yang dipakai ada 3. AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian di sini bisa dilihat untuk literasi membaca, ada beberapa hal yang harus dipahami siswa, termasuk numerasi. Kemudian jenis tesnya berbasis komputer dan bersifat adaptif ya. Artinya pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Kemudian peserta AKM-nya
seluruh satuan pendidikan dan tidak semua murid dipilih secara random. Adapun jadwal pelaksanaan, dia 2 hari ya. Di sini ada rinciannya, berapa menitnya bisa Bapak dan Ibu lihat sendiri. Jadi tidak sepanjang pelaksanaan ujian nasional ya, lebih pendek ya. Next. Nah, kriteria peserta asesmen nasional. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa ya? Ini kebijakan sudah dari pusat ya, karena dia tidak digunakan untuk menentukan kelulusan per individu siswa ya. Makanya yang dipilih hanya acak atau random ya. Jadi diharapkan sampel yang dipilih itu sudah bisa mewakili populasi siswa di setiap sekolah ya. Kemudian mengapa yang menjadi sampel cuma siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Karena di sini dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Maksudnya kalau mereka nanti naik kelas kan, artinya belum lulus ya, itu masih bisa merasakan perbaikan pembelajaran ya dari hasil asesmen nasional yang sudah didapatkan sebelumnya ya. Kemudian selain peserta didik, asesmen nasional ini juga nanti akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan ya. Jadi bukan cuma siswanya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah ikut simulasi ya dari dinas, dari pusat langsung soal-soal AKM. Nah itu juga nanti kita juga diharapkan akan bisa ikut seperti itu ketika real testnya diadakan ya. Nah satu lagi asesmen kompetensi minimum ini untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan ya. Oke, next. Nah, inilah jenis-jenis soal yang akan muncul di asesmen kompetensi minimum ya. Ada pilihan ganda, siswanya hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam soal, kemudian pilihan ganda kompleks, jawabannya lebih dari satu, menjodohkan, tinggal mencocokkan ya, mungkin satu item dengan item yang lainnya, gambar dengan jawaban dan seterusnya, isian singkat ya, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata, atau menyebutkan hal-hal lainnya. Uraian, siswa dapat menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Oke. Ya. Oke, saya rasa bagian saya cukup sampai di situ tadi. Saya serahkan kembali ke Pak Nur sebagai pembicara selanjutnya. Terima kasih. Iya. Kedengaran ya suara saya? Oke, baik rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan untuk berbicara tentang konsep literasi membaca. Tadi Bu Sapitri sudah mengulas AKM itu seperti apa saja yang akan dites, ya, apa saja yang akan diujikan, ya bahasanya bisa begitu ya, diujikan atau apa aja yang diambil datanya. Nah, di sini dalam AKM ini yang diambil datanya adalah pada literasi membaca dan pada numerasi ya. Jadi kita bicara dulu tentang konsep literasi membaca. Apa sih konsep literasi membaca itu? Ya, jadi konsep literasi membaca itu tidak hanya siswa hanya sekedar membaca buku kemudian ya hanya seperti itu saja ya, baca kemudian nikmati isi bukunya. Ternyata tidak seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di sini literasi membaca itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Jadi sangat banyak sekali yang menjadi makna dari konsep literasi membaca tersebut. Kita lanjutkan. Ya, apa saja sih komponennya? Untuk literasi membaca ini terdapat 3 komponen ya Bapak dan Ibu.
Yang pertama, kita akan bicara tentang konten, kemudian kedua proses kognitif, dan yang ketiga adalah konteksnya. Ya, kalau kita bicara tentang konten, ini kita berarti bicara tentang jenis teksnya. Ya, terdapat dua jenis teks yang menjadi fokusnya. Yang pertama adalah teks informasi. Teks informasi berarti isinya tentang kajian-kajian ilmiah atau tentang apa? Adalah fakta, ya, data-data isinya yang tujuannya untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah teks fiksi yang sifatnya adalah apa itu, hiburan, ya, yang sifatnya hiburan, kemudian isinya juga perenungan untuk pembaca. Nah, sedangkan untuk proses kognitifnya, kalau bicara dari segi kognitif, ada tiga di sini, tiga hal yang menjadi fokus utama. Yang pertama, menemukan informasi, yaitu mencari informasi-informasi tersurat setelah kita membaca teks-teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah interpretasi dan integrasi. Yang berikutnya adalah evaluasi dan refleksi. Kalau interpretasi, berarti peserta didiknya apa? Harus mampu memahami, ya. Kalau yang pertama tadi hanya mencari saja informasi tersurat, kalau diinterpretasi, mereka harus memahami informasi tersebut. Sedangkan yang di bagian evaluasi dan refleksi, itu peserta didik sudah bisa menilai apa yang sudah mereka baca, kredibel atau tidak, kemudian ini masuk akal atau tidak dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga adalah konteks, Bapak dan Ibu. Konteks dari wacana tersebut ada yang bersifat personal, kalau menyangkut tentang kepentingan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua tentang sosial budaya, juga tentang kemasyarakatan, ya. Dan yang ketiga adalah saintifik, ya, yang berkaitan dengan fakta-fakta ilmiah atau yang sifatnya ilmiah. Kita lanjutkan. Ya, terdapat dua level, ya, Bapak dan Ibu, untuk asesmen literasi membaca tingkat SMP itu terdapat dua level. Level pertama itu untuk kelas 7 dan 8. Di sini siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Selain itu, siswa akan memahami teks secara literal, kemudian menyusun inferensi atau menyusun kesimpulan, ya, kemudian membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Jadi di sini di level 1 ini atau untuk kelas 7 dan kelas 8, mereka mencari informasi, ya, menggali informasi, kemudian membuat kesimpulan dari teks tersebut. Sedangkan untuk level kedua, untuk kelas 9, ya, masih sama, hanya di sini kontennya yang ditingkatkan, ya, kontennya yang lebih kompleks lagi daripada level pembelajaran pertama. Demikian untuk literasi membaca, kita lanjutkan kembali. Untuk literasi numerasi, ya, Bapak dan Ibu. Literasi numerasi ini pasti berkenaan dengan ilmu hitung berhitung, ya. Kita lihat maknanya. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk satu, menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, misalnya grafik, tabel, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Lanjutkan. Ya, sama dengan literasi membaca, Bapak dan Ibu, juga terdapat 3 komponen, ya. Konten, kemudian proses kognitif, dan juga konteks, ya. Untuk konten sendiri, itu masih terdapat 3 bagian. Yang pertama bilangan, meliputi representasi sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan
cacah, bulat, pecahan, dan disimbang. Matematika ya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, pengukuran dan geometri, meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Kemudian yang ketiga, data dan ketidakpastian yang meliputi pemahaman interpretasi serta penyajian data maupun peluang. Dan yang keempat, di bagian konten adalah aljabar. Itu meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Nah, komponen kedua adalah proses kognitif. Terdapat tiga aspek di sini. Yang pertama, pemahaman, yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Dan yang kedua, penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Dan yang ketiga, dalam proses kognitif adalah penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Komponen yang ketiga adalah konteks. Konteksnya juga sama seperti yang tadi ya, untuk membaca tadi, yaitu personal jika berkaitan dengan diri pribadi, sosial budaya jika berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan, dan saintifik jika berkaitan dengan fakta-fakta atau laporan-laporan ilmiah ya. Ya, selanjutnya. Untuk level di bagian AKM numerasi itu hanya terdapat satu level ya Bapak dan Ibu. Bentar. Terdapat satu level ya. Jadi levelnya itu siswa untuk kelas 8 ya, siswa akan belajar mempresentasikan bilangan cacah. Siswa akan mengenal bangunan geometri dan mengukurnya. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi, dan fungsi bilangan, serta rasio dan proporsi. Ya, jadi hanya satu tingkatan, satu level untuk numerasi. Selanjutnya, ya, di sini kami sudah siapkan Bapak dan Ibu contoh-contoh soal AKM. Ya, mari kita lihat bersama ya contoh-contoh soalnya. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah ya mengikuti kegiatan simulasi dari soal AKM. Ini hanya kami tunjukkan saja, contohnya tidak kita bahas satu persatu. Ya, hanya kita lihat saja. Kebetulan kami sudah temukan link soalnya. Ini bisa Bapak Ibu catat. Ini bisa enggak kita buka ya? Nanti Pak Nur, nanti dikirimkan di Google Classroom aja. Oke, Bapak dan Ibu, ini linknya tidak bisa kita buka di sini ya. Jadi nanti bisa Bapak dan Ibu buka sendiri. Linknya nanti kami masukkan ke dalam Google Classroom. Silahkan Bapak dan Ibu buka untuk melihat contoh-contoh soal AKM. Ya. Nah, kemudian yang terakhir dari saya, ini ada kategori penguasaan tingkat kompetensi. Jadi ini merupakan laporan ya Bapak dan Ibu setelah dilaksanakan AKM, kemudian siswa tersebut bisa kita lihat, bisa kita kelompok-kelompokkan cara untuk pada penanganan selanjutnya di kelas 9 ya. Jadi ada 4 kelompok ya. Nanti ini detailnya akan dijelaskan oleh Bu Maria. Jadi di sini saya hanya mengungkapkan 4 kelompok tersebut, antara lain ini sama di literasi dan maupun numerasi itu sama-sama 4 ya, sama-sama 4 kelompok. Yang kelompok pertama itu perlu intervensi khusus, maksudnya murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit ya. Tingkat yang kedua adalah tingkat dasar, di mana murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Ini kita bicara yang literasi dulu ya. Kemudian tingkat cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan yang paling
yang paling tinggi ya, pengelompokannya itu tingkat mahir. Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Kemudian kita lihat yang numerasi juga sama ya Bapak dan Ibu, tingkatannya. Yang pertama ada kelompok intervensi khusus, kelompok dasar, cakap, dan mahir. Jadi hampir sama saja dengan yang literasi, cuma di sini bicaranya pasti tentang matematika ya, tentang hitung-hitungan. Nah pertanyaannya, bagaimana aplikasinya? Apakah ini hanya, kalau misalnya numerasi berarti hanya matematika saja? Nah, tentu saja tidak ya Bapak dan Ibu. Tadi sudah disebutkan masing-masing AKM ini itu ada komponennya. Jadi ada yang bersifat personal, ada yang bersifat kemasyarakatan juga ya, sosial budaya, ada yang bersifat saintifik. Jadi intinya tidak hanya pada satu mata pelajaran saja misalnya matematika, tapi semua mapel juga berlaku, bisa dikembangkan dan harus mengarah ke sana. Nah, seperti itu. Bapak dan Ibu, demikian mungkin dari saya. Selanjutnya ini akan dipaparkan lagi oleh Ibu Maria. Ya, silakan Bu Maria, dilanjutkan. Terima kasih Pak Nur, suara saya jelas? Jelas Bu Maria. Ya, terima kasih. Sebelum kita lanjut, perlu kita semua pahami bahwa laporan hasil AKM yang menunjukkan level kompetensi dasar sekolah ini perlu ditindaklanjuti dengan perubahan strategi belajar. Tujuan AKM kan pada akhirnya meningkatkan kompetensi siswa dan pada ujungnya meningkatkan mutu pendidikan. Jadi praktek pembelajarannya harus perlahan-lahan bergeser dari pembelajaran berbasis konten menjadi pembelajaran berbasis kompetensi. Ini adalah perbedaan dari dua pembelajaran ini. Seperti kita lihat, untuk pembelajaran berbasis konten itu berpusat pada materi pembelajaran, sedangkan pada yang berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan. Kemudian konten itu belajar hanya untuk cakupan materi saja. Sedangkan pada yang berbasis kompetensi, belajar itu untuk pemahaman konsep dan keterampilan secara menyeluruh. Pada pembelajaran berbasis konten, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik yang sudah diajarkan, kemudian juga pembelajaran kurang terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dan pada akhirnya hanya berorientasi pada nilai akhir. Makanya nanti diteskan ada ujian nasional dan sebagainya. Berbeda dengan pembelajaran berbasis konten, pembelajaran berbasis kompetensi itu belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, juga siswa harus bisa menunjukkan kinerja dan menerapkan konsep-konsep yang dipelajari, dan materi pembelajarannya juga terkait dengan kehidupan nyata siswa. Dan orientasinya adalah pada proses dan penguasaan kompetensi. Seperti yang dijelaskan Pak Nur tadi, ada 4 level kemahiran siswa, seperti yang disampaikan oleh Mark Rosenberg, ini dasar teorinya itu ya. Keterampilan nanti di hasil AKM itu akan menunjukkan bahwa siswa kita berada di level mana. Level pertama adalah siswa yang masih perlu intervensi khusus. Level kedua itu adalah yang sudah di tingkat dasar. Yang ketiga adalah di tingkat cakap dan mahir. Kita akan lihat satu persatu. Untuk siswa kita itu tidak semuanya akan mencapai level kemahiran pada saat yang bersamaan. Untuk itulah, tantangannya adalah guru harus mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan kompetensi siswa. Dan untungnya, kita dibantu nanti dengan hasil AKM. Hasil AKM nanti akan memetakan siswa kita berada di level yang mana. Ini adalah analisis kebutuhan, cara pembelajaran, struktur pembelajaran, dan pendekatan berdasarkan level-level itu. Untuk ini yang siswa yang perlu intervensi khusus, kebutuhannya itu siswa memiliki persyaratan belajar dan mempelajari keterampilan dengan konten yang sama untuk semua.
Kemudian cara belajarnya adalah cara belajar formal dengan instruksi formal, kemudian diberi pengalaman dan kesempatan belajar yang sama. Struktur pembelajarannya itu dia harus belajar konten karena masih di tingkat pemula. Kemudian alurnya itu intensif dengan program yang terstruktur. Pendekatan yang cocok untuk siswa di level ini adalah training atau pelatihan intensif. Untuk yang berada di level 1 di atasnya, yaitu level dasar, pada saat ini siswa sudah mulai kompeten dan mereka juga sudah mulai berusaha mengasah keterampilan hanya pada saat mereka merasa nyaman. Cara yang cocok untuk siswa di level ini adalah program pelatihan yang mencakup banyak latihan, banyak simulasi, dan mulai masuk ke pemecahan masalah. Struktur yang cocok itu masih struktur yang terstruktur, kemudian mulai memperkenalkan banyak variasi yang lain. Pendekatannya adalah coaching, simulasi, problem solving, dan meningkatkan tingkat kinerja, dan pada akhirnya meningkatkan tingkat kenyamanan siswa. Level ketiga adalah level cakap. Apabila siswa kita berada di level ini, artinya siswa kita sudah memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik, semakin berbeda dengan satu dengan yang lain. Jika di level 1 tadi mereka sama semua, yang ini mereka semakin unik. Cara belajar yang cocok adalah cara informal. Kemudian lingkungan belajarnya juga bertransisi dari ruang kelas mulai masuk ke konteks kehidupan yang lebih nyata, masuk ke kontekstual. Kemudian struktur pembelajarannya harus lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajarannya mulai masuk ke demonstrasi kinerja. Pendekatannya yang cocok adalah pendekatan untuk mengelola pengetahuan dan konsep yang mereka sudah dapat dan memberi dukungan kinerja. Level yang terakhir adalah level mahir. Apabila siswa kita berada di level ini, artinya siswa sudah menjadi lebih personal. Mereka unik dan sangat berbeda satu dengan yang lain. Karena itu cara yang cocok untuk belajar adalah cara yang sangat informal. Jadi mereka lebih suka aktivitas yang berbasis teman sebaya, kolaboratif, sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Kemudian struktur pembelajarannya disesuaikan untuk setiap siswa. Jadi tidak lagi bisa disamakan untuk semuanya, tapi satu sama lainnya berbeda-beda. Termasuk peluang mereka untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Kemudian pendekatan yang cocok itu pembelajaran kolaboratif melalui inovasi, memberi kesempatan untuk lebih banyak berinovasi dan melakukan proses-proses penemuan. Siswa di level ini dapat menjadi guru, menjadi mentor, menjadi pelatih bagi siswa-siswa yang lain. Oke, berikut adalah rekomendasi strategi pembelajaran yang cocok bagi keempat level ini. Siswa pada level 1 yang tadi hanya mampu membuat interpretasi sederhana, perlu diberi bahan ajar yang bervariasi. Tidak hanya teks tertulis, tapi mungkin juga perlu audio, visual, dan pendampingan khusus dari guru. Siswa pada level 2 sudah mampu membuat interpretasi sederhana, namun belum mampu memahami secara utuh. Jadi mereka perlu pendamping, kemudian diberi kesimpulan, mungkin diberi mind map untuk membantu memahami materi ajar secara utuh. Siswa pada level cakap, level ketiga, itu telah mampu memahami, namun belum mampu merefleksi. Dia belum mampu dari konsep ke konsep, memindahkan satu konsep satu ke konsep lain. Jadi pembelajaran lebih diarahkan ke identifikasi kondisi lingkungan dengan mengaitkan dengan topik yang sedang dipelajarinya. Dan siswa pada level mahir ini telah mampu memahami dan telah mampu merefleksi. Jadi siswanya sudah lebih mandiri, jadi bisa diarahkan untuk menyusun beragam strategi dalam pemecahan masalah. Kemudian ini adalah bagian akhir dari pemahaman kita tentang AKM ini. Jadi asesmen
kompetensi minimum termasuk asesmen. Asesmen secara keseluruhan itu harus dilihat dari sebagai proses pembelajaran yang utuh. Jadi ini segitiga belajar ini membantu kita untuk tidak hanya melihat ini secara parsial, asesmen sendiri, kurikulum sendiri, pembelajaran sendiri, tapi melihat ini secara utuh. Dan ketiga-tiganya harus selaras. Kita mulai dengan kurikulum. Kurikulum itu yang kita ketahui adalah seperangkat kompetensi yang penting dikuasai siswa dengan cara belajar dan dengan melalui asesmen tertentu. Jadi pengembangan kurikulum di samping mengacu pada tantangan kehidupan nyata juga harus mengacu pada hasil asesmen dan juga refleksi dari praktek pembelajaran. Kemudian bagian kedua adalah pembelajaran. Pembelajaran ini seperti kita ketahui adalah serangkaian aktivitas di kelas. Aktivitas di kelas ini didasarkan pada kompetensi awal yang juga diperoleh melalui asesmen. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Jadi kita lihat bahwa tiga-tiganya ini selalu saling terkait. Kemudian di bagian asesmen, kita lihat asesmen itu apa sih? Asesmen itu proses mengumpulkan, menganalisis, kemudian melaporkan informasi yang terkait dengan pencapaian siswa, baik penguasaan konsepnya maupun pada kompetensi tertentu. Ada 3 proses asesmen. Asesmen pertama adalah diagnosis awal untuk melihat pada level apa siswa berada pada saat ini. Kemudian diagnosis awal ini biasanya dilakukan pada awal tahun ajaran untuk mengenal siswa secara pribadi, tidak hanya tentang pelajaran, tapi juga tentang hal-hal lain yang nanti sekiranya akan berpengaruh pada proses belajar siswa. Bisa jadi tentang latar belakang ekonomi siswa, pendidikan orang tua, dan sebagainya. Asesmen yang kedua adalah asesmen formatif. Sering kita lakukan di sekolah, ini adalah asesmen yang dilakukan pada proses pembelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran kita di kelas. Dan asesmen yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dilakukan di akhir, tujuannya adalah untuk menentukan level kompetensi siswa yang telah dicapai setelah pembelajaran. Oke, jadi segitiga belajar ini Bapak Ibu harus kita lihat secara utuh dan komprehensif. Demikian pemaparan saya di bagian akhir ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Nur. Silakan Pak Nur. Ya, terima kasih Bu Maria. Bu Fitri juga terima kasih. Rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu, kita sudah selesai ya pemaparan tentang AKM. Mudah-mudahan penjelasan singkat tadi bisa menambah pengetahuan kita untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan AKM untuk bulan September atau bulan Oktober nanti ya Bapak Ibu. Waktu kita ini sudah lewat Bapak dan Ibu dari rencana semula. Jadi Bapak dan Ibu kami beri kesempatan jika ada yang ingin disampaikan, para peserta atau ada yang ingin ditanyakan, mungkin 2 pertanyaan saja ya. Bapak dan mohon maaf sekali, 2 pertanyaan saja. Nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu bisa disampaikan lewat Google Classroom. Ya Bapak dan Ibu ya, bisa lewat Google Classroom jika ingin berdiskusi, lanjutkan di sana. Kalau di sini waktu kita dibatasi oleh waktu. Ya silakan 2 pertanyaan ya. Kalau tidak ada, nanti kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Di sini saya bacakan dulu ya di chat box-nya. Belum ada pertanyaan ini ya. Dari Bu Hurbanu, nanti bisa tolong di-share materinya. Ya Bu, nanti di-share materinya. Ya, nanti di-share. Bapak dan Ibu, kami informasikan bahwa hari ini untuk AKM ini tidak ada penugasan ya, Bapak dan Ibu, tidak ada penugasan di Google Classroom. Begitu juga materi selanjutnya itu tidak ada penugasan. Hanya saja ini dijadikan salah satu sumber pengetahuan kita untuk dijadikan bahan diskusi. Selesai acara ini,
kami harapkan Bapak dan Ibu semua kedepannya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di Google Classroom untuk melengkapi jumlah jam yang ada di sertifikat. Jadi kalau jamnya belum cukup Bapak dan Ibu, sertifikatnya tidak bisa kami terbitkan. Ya, tidak bisa kami terbitkan. Jadi kecuali semua tugas sudah dikumpulkan dan sudah dilakukan, baru ini sertifikatnya bisa diterbitkan ya oleh Dinas Pendidikan. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon sekali kami dibantu untuk tugas-tugas yang diminta untuk dikerjakan ya, untuk dikirim. Tidak Ada berbicara pertanyaan, tentang betul dan salah ya. Baik, ada pertanyaan ya dari Ibu Urbano, dari Ibu siapa ini? Isak Diah dulu. Apakah AKM itu pengganti UN? Tadi sudah dijelaskan ya, Bu Isak Diah. Tadi ada slide-nya sudah. Jadi AKM itu bukan pengganti UN, ya. Dia merupakan rangkaian dari asesmen nasional, ya. Jadi tersendiri dia. Walaupun UN tadi kata Bu Sapitri sudah hilang, jadi kesannya seperti pengganti UN. Berbeda juga AKM dan UN itu berbeda. Apakah jika tidak mengikuti AKM bisa berpengaruh dengan kinerja kita di sekolah? Ya, mungkin dijawab oleh Bu Sapitri ya, ini ya. Sapitri silakan. Pertanyaannya tadi, apakah jika tidak mengikuti AKM bisa berpengaruh dengan kinerja di sekolah? Kan yang mengikuti AKM itu kan yang utama siswa ya. Jadi kita mau melihat siswa itu sudah berada di level mana gitu ya. Kalau misalnya siswanya tidak ikut, kita kan jadi nggak tahu siswa kita seperti apa. Kita jadi tidak tahu apakah ngajarnya kita ini perlu diperbaiki atau tidak. Atau mungkin kalau kita intinya seperti itu Bu. Jadi manfaatnya banyak sekali siswa itu ikut AKM. Jadi kita tahu siswa itu sudah berada di level mana dan nanti treatment apa yang cocok untuk diperlakukan ke siswa. Treatment itu tentunya juga include di dalam pengajaran kita seperti itu. Jadi diikuti saja. Ya gratis kok Bapak dan Ibu ya. Dan tidak berpengaruh kemana-mana gitu loh intinya kan. Ya Bu Urbano ya. Jadi AKM itu agenda nasional. Jadi mau tidak mau semua sekolah wajib mengikuti ini. Ya gunanya untuk pemetaan ya. Oke, cuman kayak gini. Sebentar Pak Nur, sedikit. Katanya tadi kan di slide tadi dikatakan otomatis yang kita ikutkan AKM itu siswa kita yang pilihan, katakanlah. Otomatis kalau dikatakan pilihan kan otomatis kita nih milih yang pinter-pinter gitu dari yang lain gitu. Nah, misalnya kalau misalnya kita pakai yang pinter-pinter otomatis ya istilahnya namanya juga siswa pintar. Jawabannya pasti ya istilahnya cukup memuaskan. Bagaimana dengan siswa yang istilahnya di bawah dari yang pintar itu gitu loh. Kalau kita berpatok pada siswa yang kita pilih aja untuk menjadi acuan kita nanti kita memperbaiki, kita mengajar bagaimana kan ya namanya anak pintar enteng aja kayaknya guru santai aja nih anak kita pintar aja kok. Nah bagaimana kalau yang di bawahnya? Maksud saya makanya kalau saya sih mikirnya gini, mungkin kebanyakan orang itu takut ngikutkan siswanya yang levelnya akademiknya di bawah karena takut mungkin nama sekolahnya begini. Kalau saya justru lebih senang ngikutkan siswa yang seperti itu biar mereka lebih berpengalaman jadi kita lebih tahu gitu loh. Kita harus mengajar siswa yang kayak gini-gini gimana. Kalau yang pintar-pintar kan enak aja kita ngajarnya gitu loh Pak. Kayak gitu Pak. Ya betul. Ya betul Urbano. Untuk pemilihan siswa sepertinya bukan pihak sekolah yang milihkan ya, itu nanti di Dapodik biasanya. Di Dapodik itu sudah ada siswa mana saja yang akan mengikuti AKM, sudah dipilihkan. Ya. Mungkin kalau kita yang ini kan pasti kita pilih nih, oh sini saja nanti ya begitu. Kemudian tidak semua juga Bu Urbano yang akan diikutkan dipilih berapa siswa. Begitu ya Bu Maria ya. Boleh nambahkan sedikit? Ya silakan. Nanti dipilihnya random Bu. Jadi kita nggak tahu nanti apakah siswa yang pintar, apakah yang sedang atau yang di bawah yang dipilih. Jadi kita terima aja nanti siswanya yang mana. Ya, jadi semuanya punya hak dan kesempatan yang sama. Intinya seperti itu. Saya tambahkan sedikit informasinya itu apabila siswa kita lebih dari 45, yang dipilih hanya 45 siswa saja Bu per sekolah, 45 siswa dengan 5 cadangan.
Apabila kurang dari itu otomatis ikut semua. Dan itu random, pilihan 45 tadi random, artinya secara statistik, nanti urusan statistik lah nanti yang random, mestinya itu yang random itu akan mewakili semua level yang ada di sekolah. Dan perlu dipahami nanti yang nggak cuma siswa ya, kalau bicara tentang asesmen nasional itu guru juga ada, Bu. Guru, ya. semua guru. Tapi Guru bukan juga, bukan diuji, kepala tapi sekolah dia, juga. ya, survei lingkungan belajar dia nanti, guru dan kepala Ya. sekolah. Ya, Survei, makasih, Bu. ya betul ya. Ya, sip. Ya, baik, Oke, Bapak dan thank Ibu. you. Ya, welcome. Jadi itu saja ya Bapak dan Ibu, mohon maaf kami tidak bisa membuka banyak sesi tanya jawab lagi karena waktu juga. Nanti kita lanjutkan di Google Classroom. Baik, saya kira sampai di sini dulu saya sebagai moderator untuk materi AKM. Selanjutnya moderator berikutnya kepada Bu Sapitri untuk materi yang akan disampaikan oleh Pak Muklis. Silakan Bu Sapitri untuk memandu materi selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, selamat pagi, salam sejahtera semuanya. So now we are moving to the next session, ya. But before that, I would like to show you the CV of our guest speaker today. Pak Muklis, tampaknya ada trouble dengan Bu Sapitri. Jadi Bapak silakan. Oh, saya yang share screen ya? Ya, Bapak silakan share screen. Mungkin perkenalan singkat aja dulu, Pak. Oh ya. Dengan Bapak Ibu guru semua. Di sini, bagaimana suara saya jelaskah? Sangat jelas, Pak Muklis. Oh ya. Jelas sekali, Pak. Iya. Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengembang kurikulum di MGMP Bahasa Inggris yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pembicara dalam forum ini. Kemudian pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhlis, saya merupakan pengajar Bahasa Inggris di MTS Al-Mujahidin Samarinda. Kemudian selain sebagai guru bahasa Inggris, saya juga tertarik sekali ke dalam bidang penelitian, khususnya penelitian bahasa Inggris. Berikutnya, selain itu saya juga guru tunggal di sekolah saya, jadi saya mengajar 32 jam. Kemudian untuk penutur asing di Kalimantan. Adapun sedikit pengalaman saya adalah saya alumni dari program SORCAM, Relo and US Embassy tahun 2018. Kemudian saya pernah menerima beberapa research grants dari Perhimpunan Guru Asia Tenggara. Juga saya penerima hibah penelitian research grant untuk collaborative action research dari Tanoto Foundation. Kemudian saya juga memiliki beberapa publication yang semuanya rata-rata adalah bersifat fully funded dan didanai pihak sponsor. Saya kira itu untuk Suaranya, Pak. bagian perkenalan. What happened with your sound? Oh, menggema. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, sekarang sudah lebih jelas. Ya, jadi perkenalan awal tadi saya ulangi, berdasarkan CV saya guru bahasa Inggris di MTS Al-Mujahidin Samarinda, saya guru tunggal, saya mengajar 8 kelas dan mengajar 32 jam. Terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Bagian Terdengar, perkenalan Pak. tadi sudah sangat jelas. Iya, udah. Udah. Jadi langsung materi ya. Oke, Pak. Siap. Iya, materi yang saya akan bawakan sekarang adalah
promoting autonomous learning, yang bermakna mendorong kemandirian belajar siswa. Untuk dapat lebih memahami materi saya menyajikan sebuah outline. Yang pertama, bagian pertama, current issue. Di current issue ini saya ingin mendiskusikan secara practically tentang kemandirian siswa dalam belajar, tantangannya, kendalanya, dan baik dalam secara prakteknya. Kemudian ada definisi autonomous learning secara singkat saja. Kemudian ada bagian teacher's role, bagaimana guru itu peranannya dalam mengembangkan kemandirian siswa atau autonomous learning. Kemudian yang terakhir ada pedagogical implication. Next, current issue. Nah, secara theoretically, teachers need promote students to be responsible for their own learning so they can be independent learners and survive in real world. Yang bermakna bahwa tugas guru tidak hanya mengajar dan mendidik, tetapi ada yang lebih penting, yaitu mempersiapkan siswa agar dapat bertahan kelak di kehidupan nyata. Kemudian kira-kira apakah kita sudah yakin, kita sudah mempersiapkan siswa kita setelah lulus, kira-kira siswa kita ini bekerja apa dan akan dapat bersaing secara global atau menjadi global citizen. Nah, diharapkan kan tujuan dari pendidikan kita, siswa kita tuh nggak hanya cerdas secara kognitif, tapi secara afektif juga dan memiliki karakter. Karena ada skill-skill yang diperlukan di abad 21 supaya bertahan di kita untuk. Kemudian isu yang ada saat ini adalah tentang pandemi COVID-19, artinya. Maaf Pak Muklis, suaranya agak storing tadi. Coba Bapak mungkin matikan video aja dulu kali, supaya lebih stabil. Matikan video? Ya, video Bapak nanti biar audio aja. Bagaimana? Jauh lebih jelas, Pak. Oke. Jauh lebih jelas. Ya. Ya, saya lanjutkan tentang current issue tadi, artinya bahwa guru itu juga mempersiapkan siswa untuk dapat bertahan hidup di abad 21. Nah, di abad 21 kan ada skill-skill yang harus mereka pelajari karena itu digital di abad 21. Jadi mereka memerlukan skill hidup seperti 4C, itu kan ada creativity, communication, kemudian kemampuan untuk berkolaborasi dengan secara masyarakat global. Seperti itu. Nah, yang paling penting isu sekarang adalah pandemi COVID-19, di mana pembelajaran tatap muka tidak dapat dilakukan secara langsung. Dan isu ini penting sekali karena pada saat COVID-19 seperti ini, kemandirian siswa sangat kurang. Artinya meskipun siswa punya internet, punya HP, punya laptop, dan bisa googling, tapi masih saja sulit untuk mengikuti pelajaran. Bahkan kemandirian siswanya sangat kurang. Terdengar jelas, Bapak Ibu? Sangat jelas, Pak Muklis. Jelas, Pak. Jelas. Kemudian saya ingin juga mendiskusikan tentang, salah persepsi atau salah misunderstanding tentang autonomous learning. It doesn't mean without teacher support. Nah, artinya jika kita ingin siswa kita supaya mandiri, jadi independen, bertanggung jawab, dan bisa bertahan hidup, itu artinya bukan berarti kita lepas siswa kita sama sekali. Jadi artinya bukan siswa belajar
sendirian. Jadi misalkan dalam pembelajaran online, kita memberikan link untuk siswa mengerjakan tugas. Kemudian kita memberikan skor secara online. Jadi siswa memilih link tersebut, klik link, jadi tahu nilainya. Apakah itu termasuk autonomous learning? Itu bukan. Artinya walaupun mereka mengklik sendiri, belajar sendiri, mengerjakan sendiri, dan dapat nilainya secara otomatis, itu bukan autonomous learning. Jadi artinya guru perlu memberikan support atau bantuan untuk mencapai kemandirian belajar secara bertahap. Jadi nggak bisa langsung dilepas. Ataupun misalnya dalam mengajarkan konsep naratif teks. Pada awalnya, nah seperti dalam naratif teks, nggak mungkin siswa langsung disuruh, mencari kesimpulan tanpa dijelaskan terlebih dahulu. Atau dalam pembelajaran online misalnya menggunakan Instagram, buatlah sebuah video dalam Instagram perkenalan dalam bahasa Inggris. Bahasanya terserah kalian, videonya terserah kalian. Itu bukan autonomous learning. Jadi artinya di sini ada ketidakcocokan antara ekspektasi kita dan praktek kita. Artinya bahwa secara ekspektasi kita berharap siswa kita bisa bertanggung jawab dan mandiri dalam belajar, tetapi secara prakteknya kita sering salah dalam mengartikan belajar mandiri, yang artinya kita kadang-kadang melepas siswa tanpa bimbingan kita. Jadi secara practically dan theoretically di sini ada ketidaksesuaian. Itulah masalah yang muncul dalam autonomous learning. Kemudian berikutnya, di sini ada pengertian autonomous learning, yaitu yang pertama saya mengutip dari Holek and Alonazi 2017, the ability take charge of one's own learning. Ini bermakna jadi siswa tuh bisa berinisiatif untuk belajar, punya inisiatif dan keinginan secara sadar untuk belajar, bahwa belajar itu penting. Kalau saya nggak belajar hari ini, kemungkinan di masa depan saya tidak bisa bersaing secara global. Kemudian menurut Yan 2012, responsibility in their own learning involved in selecting material and evaluating process. Artinya, siswa itu juga bertanggung jawab dalam proses pembelajaran, termasuk memilih materi atau mengevaluasi proses. Di sini, makna memilih materi ini artinya bukan mereka menentukan, tapi masih dalam panduan guru. Jadi kita hanya memfasilitasi atau menyediakan beberapa teks yang masih, kemudian siswanya bisa memilih. Jadi di sini selain itu siswanya juga secara sadar mereka bisa mengevaluasi, kira-kira saya ini kemajuannya sampai di mana, seperti itu. Bisa menilai diri sendiri melalui self assessment. Tapi untuk proses penilaian ini juga tetap dalam panduan guru. Kemudian peranan guru dalam autonomous learning. Peranan guru yang saya kutip di sini adalah adapted from Alonazi 2017, pertama sebagai facilitator. Contoh nyatanya di tahun 2000, tahun kemarin sekitar 2020 awal Maret, saya mencoba memfasilitasi siswa saya dalam belajar online. Tapi makna fasilitator di sini sebenarnya adalah lebih cenderung kepada determine the right platform for your student. Platform yang tepat untuk memfasilitasi belajar siswa. Pada awalnya saya kan memfasilitasi siswa dengan menggunakan WA atau grup kelas, tapi ternyata menggunakan WA itu saya meminta siswa saya untuk mengirim melalui foto tugas. Nah, belum sampai 1 minggu itu sudah blank HP saya dan agak error karena tugas-tugasnya banyak sekali. Jadi karena saya mengajar kelas 7 sampai kelas 9 itu banyak sekali tugas yang terkumpul, yang artinya
platform WA yang saya pilih itu kurang memfasilitasi dari pembelajaran online seperti itu. Jadi saya kembali kira-kira apa yang paling tepat? Yang paling tepat sebenarnya to facilitate learning through the right platform itu yang mudah dilaksanakan, yang mudah dilakukan oleh guru, tapi siswanya juga familiar. Saya perhatikan siswa saya di sekolah saya ini lebih cenderung kepada Instagram. Jadi dalam sehari mereka bisa posting beberapa foto atau komen di Instagram. Jadi saya memutuskan Instagram sebagai salah satu the right platform to facilitate online learning during COVID-19 in my school context. Nah, untuk pemilihan facilitate learning itu tergantung konteks dari sekolah Bapak Ibu, karena sekolah saya ini kan artinya siswanya kebanyakan masih low literasi digitalnya, jadi bahkan email pun mereka ada yang nggak bisa membuat ataupun tidak punya email. Jadi kalau misalkan menggunakan aplikasi yang menggunakan email itu agak menyulitkan bagi siswa. Kemudian berikutnya untuk sebagai konselor ini maknanya adalah sebagai lebih kepada helping students, membantu siswa untuk mengatasi kesulitan selama pembelajaran. Artinya jadi kita menyediakan waktu luang, misalnya secara teknikal, siswa bertanya kepada kita, bagaimana membuat email atau bagaimana mengerjakan aplikasi ini. Bahkan ketika saya menggunakan Instagram dan meminta saya memposting misalkan foto perkenalan dalam bahasa Inggris, gunakan hashtag nama saya. Bahkan ada siswa saya yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan hashtag dalam Instagram, dan oleh karena itu saya membantu siswa saya, artinya menjadi being a counselor to help students problem. Kemudian di sini ada manajer. Manajer ini fungsinya sebagai lebih kepada menentukan materi yang tepat kepada siswa. Artinya kalau siswa itu tidak tahu sama sekali apa yang harus dilakukan, kita harus mengambil alih sebagai manajer. Ini bisa memberikan aturan atau deadline, memberikan langkah-langkah kira-kira apa sih yang harus dilakukan atau petunjuk yang jelas bisa mengerjakan suatu tugas dalam bahasa Inggris. Kita juga bisa menentukan deadline. Kemudian ada resource, ya artinya sebagai sumber pengetahuan, sumber belajar, menyediakan buku atau link kepada siswa. Namun saya ingatkan bahwa peranan guru di sini tidak hanya 4 sebagai fasilitator, konselor, manajer, atau resource. Sebenarnya ada peranan yang lain. Guru itu multitalenta sebenarnya, kadang-kadang bisa menjadi apapun seperti layaknya artis di depan layar, bisa menjadi yang membuat materi, konselor, assessor, evaluator, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa jadi tempat curhat untuk siswa kita. Jadi kita yang paling penting adalah bisa menempatkan posisi kita sebagai guru, peran apa yang harus dilakukan berdasarkan konteks siswa. Misalnya siswanya itu kekurangan dalam hal materi pembelajaran, ya kita gunakan text role sebagai sumber pembelajaran atau resources. Namun dalam satu kali pembelajaran itu kita nggak bisa membatasi hanya satu peran. Peran kita menjadi satu kali pembelajaran itu kadang kita jadi fasilitator, counselor, manager, dan resource. Jadi satu kali pembelajaran itu semua peranan guru itu bisa dapat kita gunakan tergantung konteks siswanya. Jadi ini nggak harus fasilitator, tapi terkadang dalam konteks tertentu hanya frekuensinya saja yang lebih banyak. Misalkan seperti saya kan mengajar 32 jam guru tunggal, artinya saya kebanyakan cenderung cenderung untuk memilih peran sebagai manajer.
Kemudian dalam hal ini ya, jadi ini dapat bisa digunakan, peran ini bisa digunakan untuk autonomous learning. Ya, kemudian pedagogical implication. Di sini adalah teachers need to use any kind of rule to support autonomous learning among our students anytime it is needed. Nevertheless, it is not misinterpreted the absence of teacher support. Artinya bahwa peranan guru di sini tidak hanya terbatas sebagai fasilitator atau sebagai manajer, tapi terkadang kita juga menjadi observer. Seperti yang saya bilang, kita dapat menjadi apapun, kapanpun, dan dimanapun untuk mengembangkan autonomous learning di antara siswa kita. Tapi yang harus diingat bahwa autonomous learning ini dalam mengembangkan autonomous learning atau kemandirian belajar siswa itu bukan berarti siswanya tuh dilepas sama sekali tanpa bantuan guru atau tanpa ketiadaan guru. Saya kira itu Bapak Ibu untuk autonomous learning. Bagaimana? Ya. Oke, terima kasih Pak Muklis. Insight yang bagus sekali ya. Ya, jadi kira-kira cukup waktunya untuk relo nggak, Bu Maria? Masih cukup ya. Kalau Pak Muklis langsung mau lanjut untuk yang relo, silakan dulu. Nanti Q&A-nya akan menyusul setelah yang sesi relo ya. Gitu. Oke. Silakan langsung saja Pak. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan atau program yang pernah saya ikuti karena saya alumni dari program yang diselenggarakan oleh RILO dan Kedutaan Amerika. Jadi saya ingin memperkenalkan salah satu programnya, yaitu untuk di bulan ini dari Maret sampai April, RILO ini akan menyelenggarakan sebuah virtual workshop. Untuk memperkenalkan Indonesian STEM, artinya itu Science, Technology, Engineer, dan Matematik, dan guru bahasa pada pendidik tema yang bertema tentang konservasi. Nah, di sini dimulainya dari tanggal 26 Maret sampai 3 April. Nah, berikutnya, kemudian ini schedule-nya. Schedule-nya ada workshop title, bisa dilihat di situ, ada Talking About Climate Change. Kemudian ada Citizen and Community Conservation, Building Conservation ada thinking back, the impact of yang terakhir. Apa sih? Apa kira-kira kenapa kita harus ikut? Nah, sebagai guru bahasa, topik untuk global warming tidak hanya untuk guru matematika dan sains, tapi juga untuk guru bahasa karena itu bersifat global. Apalagi dalam spesialis ISP, English Special Purpose. Karena dulu saya pernah mengajar di SMK Kehutanan yang mana berlatar belakang lingkungan. Jadi topik-topik seperti ini sangat membantu dalam khususnya bagi guru bahasa Inggris, istilah-istilah ketika belajar yang berisi isu-isu tentang lingkungan. Jadi teks seperti ini atau workshop seperti ini membantu kita memahami teks yang dengan tentang sains. Berikutnya di hari Jumat ini sudah lewat, tapi ini bisa ada di Twitter, di Facebook, ada di YouTube at America dan lewat Zoom. Ini berupa live streaming workshop, jadi bisa diikuti melalui Zoom, YouTube, Facebook-nya atau di Twitter-nya.
Kemudian ini sama. Oke. Workshop berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu yang perhatian bahwa workshop ini totally free, artinya gratis dan partisipannya nggak terbatas. Artinya, tapi di sini Bapak Ibu diharapkan dapat mendaftar karena partisipan yang terdaftar itu akan mendapatkan pengingat untuk sesi sebelumnya. Di sini ada link registrasinya, silahkan jika berminat Ibu bisa mendaftarkan diri untuk menambah pengetahuan tentang isu lingkungan dalam pembelajaran kita. Saya kira itu aja Bu Fitri. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Muklis sudah menyampaikan presentasi yang sangat menarik sekali mengenai how to promote autonomous learning, dan yang kedua informasi mengenai workshop yang diselenggarakan oleh RILO and US Embassy. Seperti itu ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu kita langsung saja ke Q&A session. If you have anything to say, questions or statement or ideas or anything else, please type your question in the chat box, atau bisa juga langsung raise your hand and then you can speak directly to our speaker. Silahkan Bapak dan Ibu, topiknya menarik ya, mengenai autonomous learning ya, terutama dengan kondisi kita yang sekarang, semuanya dalam posisi PJJ atau remote teaching, pasti terkait sekali dengan apa yang kita alami sekarang ya. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, boleh diketik di kolom chat atau langsung ditanyakan secara lisan kepada Pak Muklis. Atau mungkin masih ada yang bingung, silakan boleh ditanyakan mumpung ada orangnya di sini. Oke, sambil menunggu, boleh nggak saya yang tanya Pak Muklis? Ya, boleh juga Bu Pe. Kalau untuk self-study itu gimana ya Pak Muklis? Self-study itu kan artinya ya siswa belajar sendiri. Misalnya seperti ini, saya ada mengikuti webinar beberapa hari yang lalu, salah satunya adalah materinya mengenai how to create the materials untuk siswa supaya bisa self-study. Nah, kalau dikaitkan dengan paradigma yang autonomous learning ini tadi, itu kira-kira self-study itu posisinya seperti apa ya? Apakah sama? Saya kira ini berhubungan dengan self-study itu artinya tetap dalam pantauan guru. Artinya bahwa guru mengarahkan siswa ke self-study. Jadi artinya peranan kita mengambil peran sebagai hanya memfasilitasi. Misalkan untuk extensive reading, kita menyediakan teks-teks yang ada atau menyarankan siswa ini loh link untuk extensive seperti itu. Jadi siswanya dapat belajar sendiri di sana. Saya kira seperti itu. Jadi self study. Jadi tapi untuk menilai self study itu juga siswanya perlu diberikan refleksi, misalkan refleksi supaya mereka tahu kira-kira apakah mereka sudah mengalami pengajuan atau tidak. Seperti itu kiranya. Artinya guru tetap tidak lepas melepaskan siswa belajar mandiri sama sekali, tetapi kita mendorong siswa supaya belajar mandiri dengan mengambil peran sebagai misalkan manajer menentukan materi apa yang harus dibaca siswa sebagai self study selama 1 semester.
Kemudian untuk mendesain material yang kira-kira self study itu bagaimana? Kira-kira materinya itu harus ditentukan sesuai dengan level siswa. Jadi sesuai belum taksonomi seperti itu. Jadi tingkatan misalnya siswa kita kemampuannya masih rendah, misalnya untuk kelas 7 SMP, jadi itu kita sarankan untuk self study, tapi dengan memberikan link-link tertentu seperti di extensive reading. Saya kira seperti itu, Bu Pit. Jadi walaupun itu self study, kita masih bisa berperan mengembangkan autonomous learning. Oke, intinya itu gurunya tetap terlibat, terus tetap di jalur yang sudah diarahkan guru ya, seperti Iya, itu ya. tetap di Tadi jalur. walaupun mungkin ada yang sifatnya hanya untuk pengayaan, karena kan ada juga siswa-siswi yang mungkin kemampuannya sudah di atas, jadi dia perlu dikasih sesuatu yang lebih dari gurunya. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya, kalau dilepas sendiri kan artinya kemungkinan belajarnya itu nggak akan terjadi seperti itu. Nanti malah kemana-mana gitu ya. Ya, oke, thank you Pak Muklis. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Saya akan bacakan ya dari Ibu Feby, oke, SMP Bunga Bangsa. Berdasarkan pengalaman Pak Muklis, seberapa beda Pak pembimbingan autonomous learning saat tatap muka dan BDR? Perbedaannya itu di mana? Pembimbingan autonomous learning-nya? Apakah ada perbedaan signifikan antara autonomous learning dan tatap muka dan tidak? Untuk yang di tatap muka, kita cenderung peranan kita yang lebih berbeda. Artinya, kalau tatap muka itu kita bisa langsung menanggulangi memberikan jawaban kepada siswa tentang kesulitan-kesulitannya. Kalau secara di JJ ini, untuk pengelolaan siswa belajar secara mandiri itu, kok internet saya nggak, suara saya terdengar? Terdengar, cuma agak-agak delay, sendat-sendat, tapi nggak apa, just go on. Ya, jadi kalau perbedaan autonomous learning-nya ya, secara autonomous learning ya pastinya berbeda. Siswanya cenderung ini akan berbeda, Bu. Artinya karena konteks sekolah saya, siswanya itu kebanyakan tidak memiliki HP, tidak punya internet di rumah, jadi menggunakan kuota kalaupun menggunakan internet. Jadi selama pembelajaran tatap muka, sepertinya autonomous learning itu kurang karena saya yang menentukan segalanya. Saya guru tunggal, karena mereka fasilitasnya itu kurang seperti HP dan internet, jadi saya mengambil peran lebih banyak ke manajer dalam pengembangan autonomous learning. Kemudian untuk selama pembelajaran online, peran saya yang saya gunakan di sini lebih kepada fasilitator, memfasilitasi siswa dalam belajar online. Artinya itu secara bertahap belajar online ini supaya pengembangan autonomous learning ini jangan langsung diberikan untuk mandiri seluruhnya, secara bertahap. Artinya sesuai taksonomi belum, kira-kira level yang mudah dulu, seperti dalam saya gunakan Instagram, seperti saya tidak mungkin meminta siswa saya untuk melakukan perkenalan dalam bahasa Inggris dan mengupload videonya dalam Instagram. Pastinya saya mengambil peran dahulu sebagai manajer, yaitu memutuskan materinya, kemudian mereka tugas yang mudah seperti hanya memposting fotonya dahulu, kenal sedikit demi sedikit. Nah, kalau perbedaannya adalah seperti peran frekuensi peran guru. Kalau di PJJ saya lebih sebagai fasilitator, tapi di selama tatap muka saya lebih ke manajer, seperti itu kira-kira. Tapi itu tergantung konteks dari Bapak Ibu, karena peran sekolah kita berbeda. Kalau untuk IT, sekolahnya yang lebih IT, kira-kira
autonomous learning ini tidak akan jauh berbeda seperti itu. Oke. Bagaimana? Semoga bisa Jadi terjawab artinya, ya, Ibu Feby. ya, Ya. itu tergantung dari konteks kita dan peran kita yang kita ambil. Oke, ya. Jadi menyesuaikan saja ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa memantau siswa dalam rangka autonomous learning? Kalau siswa sendiri banyak mengalami kendala di perangkat, oh ini maksudnya ketika PJJ ini Pak. Nah, itu juga masih kendala Bu dalam sekolah saya, dalam kendala perangkat. Bagaimana kita bisa menilai autonomous learning? Artinya berdasarkan carilah platform yang paling mudah diakses secara teknikal, mereka familiar, dan kita tidak memberikan deadline. Jadi misalkan seperti saya, penggunaan sosial media, kita bisa pakai Facebook, kita bisa pakai Instagram. Itu siswa kita tuh kadang-kadang kenapa menganggap autonomous itu tidak bisa terjadi, autonomous learning selama PJJ online, karena itu sulit bagi mereka, itu terlalu sulit secara perangkat. Apakah itu pengetahuan tidak dapat menggunakan perangkat, atau misalkan ataupun yang kekurangan perangkat, itu biasanya saya menanggulangi dengan tugas itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tanpa ada batasan waktu selama kurun waktu misalkan 1 minggu. Jadi misalkan hari ini hari Sabtu depan deadline-nya. Jadi misalkan posting foto di Instagram, jadi deadline-nya itu harus dalam jangka waktu 1 minggu. Jadi mereka yang nggak punya itu bisa, kamu bisa pinjam punya orang tuamu dulu atau pinjam ke kamu, karena kasus saya itu rata-rata anaknya bisa mengerjakan di malam hari karena orang tuanya untuk jualan dibawa ke pasar, kemudian jadi malam mereka baru bisa mengerjakan dan memposting. Saya kira itu salah satu solusi untuk autonomous learning. Artinya disesuaikan peran kita sebagai guru, artinya mencari fasilitas atau memfasilitasi platform yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan konteks siswa. Ya, oke. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Muklis, semoga terjawab ya Bu Isyakidiah ya. Oke Bapak dan Ibu, saya rasa cukup sekian dulu untuk sesinya Pak Muklis. Nanti jika dirasa masih ada yang mengganjal atau ingin ditanyakan, boleh disampaikan di Google Classroom ya Bapak dan Ibu ya, karena kita akan bisa lanjutkan diskusi di sana. Oke, terima kasih banyak Pak Muklis atas sharingnya hari ini, termasuk informasi mengenai kegiatan. Bu, boleh final words? Oke, silakan. Ya, Bapak Ibu, dalam untuk mengembangkan autonomous learning ini, kita sebagai guru pastinya bisa sudah melakukan beberapa hal, menjadi fasilitator dan online. Tapi walaupun ini sulit, jadikanlah ini sebuah amal jariah dan yakinlah bahwa meskipun ini sulit, but it is not impossible. Jadi meskipun autonomous learning ini sulit dicapai, tapi ini bukanlah yang mustahil. Seperti itu kira-kira Bu Fitri. Oke, nice words. Thank you so much Pak Muklis. Saya akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Maria. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Safitri. Terima kasih banyak Pak Muklis atas insight-nya hari ini. Sangat mencerahkan, menginspirasi bagaimana pengalaman Bapak melakukan autonomous learning di sekolah Bapak. Semoga Bapak Ibu guru yang di sini juga mendapatkan banyak pencerahan dan pemahaman dari paparan Bapak hari ini. Dengan berakhirnya Pak Muklis tadi, rangkaian webinar kita, 3 kali webinar kita dalam rangka menyambut AKM ini telah berakhir. Namun sebelum kita menutup, saya serahkan dulu kepada Pak Nur. Mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Nur. Ya, terima kasih Bu Maria. Saya mewakili tim TPK, Bapak dan Ibu, mohon maaf jika selama pelaksanaan webinar itu banyak kata-kata yang
tidak pantas atau banyak kekeliruan yang kami perbuat, kami mohon maaf Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami juga mengingatkan kembali kepada para peserta bahwa setelah akhir kegiatan webinar ini akan ada sertifikat yang akan kami berikan kepada para peserta, tapi ada syaratnya. Ya, sertifikat tersebut nanti ditandatangani oleh pihak dari Dinas Pendidikan, tapi syaratnya adalah Bapak dan Ibu para peserta semua harus melengkapi tugas-tugas yang sudah ada di Google Classroom, ya. Kemudian absensinya juga harap selalu diisi mengenai kehadiran tiap-tiap webinar series yang kita lakukan. Bapak dan Ibu semua, kami sangat berterima kasih untuk partisipasinya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lagi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan virtual maupun kegiatan-kegiatan offline yang sifatnya adalah informasi dan pengembangan kita sebagai pendidik untuk terutama untuk pelajaran bahasa Inggris ya, supaya kita bisa lebih inovatif lagi ke depannya. Kami mewakili seluruh kepanitiaan yang bertanggung jawab dengan webinar ini dengan mengucapkan alhamdulillah, maka webinar series yang diselenggarakan oleh TPK mata pelajaran bahasa Inggris kami nyatakan selesai dan ditutup. Demikian Bu Maria yang bisa saya sampaikan, terima kasih.